Oke, teman-teman sudah pada tahu belum nih tentang program beasiswa pendidikan prestasi kita? Nah, jika masih ada yang bingung, saya jelaskan ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya program ini adalah program beasiswa kami yang kedua, dan semoga aja untuk tiap tahunnya prestasi kita akan membuka kembali program beasiswa. Oke, sembari saya menjelaskan terkait program beasiswa kedua ini, teman-teman bisa melihat materi pada tampilan layar monitor ya. Oke, kita lanjut yuk. Apa sih beasiswa pendidikan prestasi kita itu? Oke, baik. Beasiswa pendidikan prestasi kita merupakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh prestasi kita secara gratis, terbuka untuk 3 kategori, yakni beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, dan beasiswa pendidikan umum. Dan dapat diikuti oleh pelajar mulai dari SMP, SMA, SMK atau MA, ataupun sederajat, gap year, dan mahasiswa mulai dari D3, D4, S1, S2 di seluruh Indonesia. Oke, apa sih tujuan dari program ini? Nah, tujuan dari program ini yaitu sebagai wadah yang bertujuan untuk membantu masalah pembiayaan bagi para anak didik atau mahasiswa untuk terus berprestasi. Lalu yang kedua, melalui program ini diharapkan dapat mewujudkan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas karena memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, yaitu membentuk jiwa dan kepribadian yang jujur, tanggung jawab, tangguh, dan bertanggung jawab bagi para pemuda-pemudi Indonesia. Teman-teman yang belum nge-pin monitor prestasi kita, bisa langsung di-pin aja ya, Kak. Pinnya itu pin sendiri, Kak, lewat Zoom-nya. Nah, untuk timeline-nya sendiri, oke, kita mulaikan dari tanggal hari ini ya, Kak, yaitu 22 Desember 2022, yakni ada acara technical meeting nih sekarang. Lalu di tanggal 24 Desember ada tes potensi akademik. Lalu selanjutnya di tanggal 26 Desember 2022, yakni ada pengumuman 10 kandidat terbaik dari masing-masing jenjang sekolah tiap kategori yang berhak mengikuti sesi seleksi wawancara, di mana seleksi wawancara dimulai pada tanggal 27 Desember 2022. Hanya tanggal 27 Desember saja ya, Kak. Lalu di tanggal 29 Desember 2022 adalah pengumuman peraih beasiswa nih. Di mana pengumuman tersebut akan diinfokan melalui Instagram dan website kami. Oke, next. Untuk peraturan peserta, ada apa aja sih? Nah, yang pertama adalah peserta merupakan pelajar mulai dari SMP, SMA, SMK, MA, atau sederajat, dan mahasiswa mulai dari D3, D4, S1, dan S2 di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, peserta merupakan perorangan atau bukan tim. Dan yang ketiga adalah peserta memiliki laptop, komputer, atau smartphone yang digunakan saat ujian nanti. Keempat, peserta dianjurkan untuk login ke akun CBT 15 menit sebelum tes potensi akademik dimulai. Kelima, peserta dianjurkan untuk login ke akun Zoom 15 menit sebelum tes wawancara dimulai. Lalu keenam, peserta harus menjunjung tinggi
Peserta harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti seluruh tes seleksi beasiswa pendidikan prestasi kita. Oke, next, Kak. Nah, kita mulai nih di tanggal 24, yakni ada tes potensi akademik. Oke, tes potensi akademik dilakukan serentak ya pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 15.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Dengan tipe soalnya yaitu pilihan ganda ya Kak, mulai dari A, B, C, D, ataupun E. Dan jumlah soal yakni untuk pelajar dan mahasiswa adalah 30 soal. Dengan waktu pengerjaan yaitu 30 menit aja. Dan poin jawaban benar nanti dinilainya 1, dan poin jawaban salah akan dinilai 0. Begitu, Kak. Lalu berikutnya, peserta wajib nih mempersiapkan aplikasi Zoom dan akses CBT di www.cbt.prestasikita.com/login. Lalu berikutnya, peserta wajib memiliki device mulai dari handphone, gadget, laptop, ataupun komputer. Dan berikutnya lagi nih, 10 peserta terbaik dari masing-masing kategori atau masing-masing jenjang sekolah berhak melanjutkan ke tahap tes seleksi wawancara. Next nih, silabus untuk tes potensi akademik besok. Kita mulai dari pelajar dulu ya, Kak. Di mana silabus untuk pelajar adalah padanan kata, persamaan kata, perlawanan kata, numerik, dan logika. Lalu untuk mahasiswa, mahasiswanya sendiri yakni padanan hubungan, sinonim, aritmatika, seri huruf, logika angka, dan logika cerita. Oke, next kita ke tes wawancara ya, Kak. Di mana tes wawancara ini dilakukan serentak nih pada tanggal 27 Desember 2022. Nah, untuk tes wawancaranya sendiri dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk jadwal tes wawancara akan kami infokan kembali ya, Kak. Oke, terlalu cepat ya, Kak. Oke, saya lambatin sedikit nih. Ya, oke. Suaranya kurang jelas atau kurang keras nih, Kak? Oke, kita lanjut aja ya, Kak. Saya lambatin nih. Nah, tes wawancara ini akan diikuti oleh 10 peserta dari masing-masing kategori yang berhasil memperoleh poin tertinggi pada tes potensi akademik. Nah, untuk pada tes wawancara, peserta akan diberikan soal interview sebanyak 10 pertanyaan dengan durasi maksimal 15 menit per orang.
Nah, peserta wajib memiliki device handphone, gadget, laptop, ataupun komputer. Nah, apabila 15 menit sebelum jadwal tes wawancara belum join Zoom, maka teman-teman akan dianggap gugur. Itu kalau yang telat ya, Kak. Nah, peserta melakukan login pada website CBT menggunakan username dan password yang telah dibuat. Udah pada buat semua kan? Teman-teman udah pada buat akun CBT kan? Oke, good. Next ya. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia prestasi kita. Nah, peserta juga menjawab butir soal dapat dilakukan dengan memilih atau mengklik option jawaban huruf. Lalu berikutnya, peserta dapat mengubah option jawaban dengan cara memilih atau mengklik option jawaban lain yang dianggap benar nih. Dan jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Oke, untuk pelaksanaannya sendiri, apabila selama pelaksanaan tes berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti perangkat tidak terhubung dan CBT ataupun perangkat mati, peserta mempunyai kesempatan untuk kembali login ke dalam CBT dengan waktu yang terus berjalan, namun tidak ada penambahan waktu. Oke, berikutnya peserta yang tidak ikut Zoom maka akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 10 poin. Lalu selama tes berlangsung, seluruh peserta dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun, bekerja sama dalam menjawab soal, memfoto, ataupun merekam tampilan layar sistem CBT tes potensi akademik. Oke, untuk PowerPoint, insya Allah nanti akan kami kirimkan ya, Kak. Next ya, prestasi kita mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan tes. Dalam hal nih, memberi teguran dan peringatan kepada peserta, mencatat nama peserta yang melanggar tata tertib. Oke, peserta beasiswa pendidikan prestasi kita akan didiskualifikasikan apabila melanggar peraturan tata tertib ini. Oke, next Kak. Oke, kita beralih ke cara akses link Zoom ya. Di mana peserta itu harus standby nih 15 menit sebelum jadwal tes dimulai. Dan link Zoom akan secara otomatis terhapus setelah 15 menit waktu pengerjaan soal dimulai. Lalu berikutnya, klik link Zoom yang tertera di laman CBT. Dengan catatan, nama peserta Zoom wajib menggunakan nama asli. Lalu berikutnya, ikuti arahan host yang disampaikan melalui Zoom. Selanjutnya, peserta diwajibkan aktifkan kamera selama tes berlangsung untuk keamanan. Dan mohon pula nonaktifkan atau mute mikrofon agar tidak mengganggu pelaksanaan tes yang sedang berlangsung. Oke, next Kak. Oke, ini linknya ya
ya Kak, bisa Kakak catat untuk akses CBT-nya di tanggal 24 Desember 2022. Oke, kita ke tata cara akses CBT. Yang pertama nih, peserta mengakses CBT melalui aplikasi CBT atau melalui website www.cbt.prestasikita.com/login. Lalu yang kedua, peserta login ke laman CBT menggunakan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, yang ketiga, jika proses login berhasil, peserta akan dialihkan ke laman ujian seperti gambar di bawah ini. Jadi saya ulangi kembali, jika proses login berhasil, teman-teman akan dialihkan ke laman ujian seperti di bawah ini. Kakak akan masuk ke menu dashboard, di mana di situ akan ada informasi link Zoom-nya, Kak. Dan kakak bisa akses link Zoom-nya 15 menit sebelum pengerjaan soal dimulai. Oke, next. Oke, untuk poin keempat, untuk pengerjaan CBT, silakan klik jadwal ujian. CBT akan dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, saya ulangi kembali. Kakak bisa klik jadwal ujian dan CBT dapat dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti jika jadwal sudah aktif, maka akan berganti keterangan ya Kak menjadi siap ujian dengan warna hijau. Oke, yang kelima, waktu ujian akan dimulai ketika Anda memulai ujian dan akan dialihkan ke lembar soal seperti di atas. Begitu, Kak. Oke, next. Poin nomor 6, jika sudah menyelesaikan semua soal, silakan klik tes selesai, lalu klik iya. Nah, saya ulangi kembali, jika menyelesaikan semua soal, silakan bisa langsung klik tes selesai, lalu klik iya. Jika sudah seperti itu, maka akan langsung masuk ke laman utama di dashboard, Kak. Oke, poin nomor 7. Ketika waktu ujian sudah habis, aplikasi akan tertutup secara otomatis dan akan kembali ke halaman utama CBT. Oke, kita beralih ke teknis pengerjaan soal ya. Oke, yang pertama, bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal. Yang kedua, pastikan internet stabil untuk meminimalisir kendala. Yang ketiga, hubungi panitia bila terdapat kesalahan teknis pada soal. Yang keempat, kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Ingat ya Kak, kerjakan yang paling mudah dulu, baru yang susah. Lalu yang kelima, soal berbentuk pilihan ganda, pilihan satu jawaban yang dianggap paling benar. Yang keenam, skor jawaban benar bernilai 1 dan skor jawaban salah bernilai 0. Oke, yang ketujuh, waktu ujian disediakan 30 menit, termasuk pengisian data diri. Yang kedelapan, periksa kembali jawaban sebelum mengirimkan hasilnya. Oke, next, Kak.
Untuk teman-teman yang belum pin monitor prestasi kita, bisa langsung pin aja ya, Kak. Pin monitor prestasi kita, Kak, itu nama Zoom-nya. Oke, bagaimana sih kriteria penerima beasiswa? Yang pertama, 10 besar kandidat dengan nilai tertinggi dari setiap kategori di tes potensi akademik. Kedua, penerima beasiswa per kategori lolos tes seleksi wawancara dengan nilai terbesar. Dengan catatan, untuk penerima beasiswanya kategori beasiswa berprestasi itu ada 1 orang mahasiswa dan 1 orang pelajar. Lalu untuk kategori beasiswa kurang mampu itu ada 1 orang kandidat mahasiswa dan 1 orang kandidat pelajar. Lalu untuk kategori beasiswa pendidikan umum, yakni ada 1 kandidat penerima beasiswa. Oke, next. Untuk sistem penilaiannya sendiri, tes potensi akademik dengan jawaban benar dikali 10 dan dibagi 3. Lalu untuk tes wawancaranya sendiri, untuk penilaiannya akan kami nilai sesuai dengan jawaban Anda nih, dengan range 1-10 untuk 1 pertanyaan. Nilai tersebut akan diakumulasikan kembali, begitu Kak. Next, Kak. Oke, untuk penerima beasiswanya sendiri, peserta dengan nilai tertinggi di tahap seleksi wawancara akan menjadi penerima beasiswa pendidikan peserta dengan nilai tertinggi di tahap seleksi wawancara akan menjadi penerima beasiswa pendidikan prestasi kita. Lalu kedua, benefit yang didapat sebagai penerima beasiswa yaitu sebagai berikut. Untuk biaya pendidikannya sendiri ya Kak, untuk kategori beasiswa berprestasi dengan jenjang pelajar akan mendapatkan 850.000. Lalu untuk jenjang mahasiswa akan mendapatkan 1 juta rupiah. Lalu untuk kategori kurang mampu sama dengan kategori berprestasi, untuk pelajar akan mendapatkan 850.000 dan mahasiswa akan mendapatkan 1 juta rupiah. Lalu untuk kategori beasiswa pendidikan umum akan mendapatkan 800.000 rupiah. Dengan catatan biaya pendidikan hanya diterima 1 kali saja ya Kak, atau hanya 1 semester saja. Lalu berikutnya, teman-teman berkesempatan untuk menjadi kontingen ambasador program prestasi kita. Lalu yang ketiga, mengikuti kelas eksklusif, yakni tips menjadi pelajar dan mahasiswa berprestasi dengan beasiswa. Lalu berikutnya, teman-teman juga mendapatkan sertifikat kelas eksklusif dan mendapatkan merchandise eksklusif. Oke, begitu Kak. Untuk pemaparan materinya sudah selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya buka nih sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat. Oke, dari Kak Dian nih. Tadi waktu ujian TPS-nya dari jam berapa ya, Kak? Oke, untuk jadwal tes TPA atau tes potensi akademik akan dilaksanakan di tanggal 24 Desember 2022
pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Oke, dari Kak Najwa. Kak, untuk tes potensi akademik, apakah ada susulan, Kak? Mohon maaf sekali, Kak, untuk tes potensi akademik tidak ada susulan ya, Kak? Oke, dari Kak Dwi nih. Izin bertanya, Kak, jadi selama pengerjaan tes itu dipantau melalui Zoom ya? Berarti kita pakai 2 device ya, Kak? Atau satu untuk tes dan satu lagi untuk Zoom? Oke, Kak, bisa menggunakan satu device saja. Kakak bisa split screen Zoom antara Zoom dan CBT ya, Kak. Dari Kak Apri, izin bertanya, Kak, berarti pada saat melakukan TPA sambil Zoom ya, Kak? Iya, benar banget, Kak. Sembari melakukan tes seleksi TPA ini sambil Zoom ya, Kak? Dari Kak Nilu nih. Sore, Kak. Saya Nilu Dewi, izin bertanya untuk dress code ketika tes TPA apa ya, Kak? Apakah ada ketentuannya? Baik, untuk dress code tidak ada ketentuannya, Kak. Yang penting berpakaian sopan dan rapi saja. Oke, untuk Zoom untuk Zoom wawancara dan tes TPA ini, kamera Zoom-nya itu on ya, Kak? Ada Kak Febri nih. Izin Kak, tes potensi akademiknya melalui Zoom atau tidak? Soalnya tadi sambil mengikuti jam kuliah. Oke, baik. Untuk tes TPA-nya itu menggunakan CD ya, Kak, dan juga on Zoom. Oke, untuk ujian CBT-nya itu menggunakan link yang link tadi, Kak, yang www.cbt.prestasikita.com/login. Menggunakan itu. Sembari melakukan tes potensi akademik, Kakak juga harus on Zoom. Oke, untuk tes potensi akademik akan kami berikan waktu 30 menit saja, Kak, dengan 30 soal. Begitu. Oke, baik. Jika nanti ada gangguan sinyal nih, Kakak bisa menghubungi CP kami ya, Kak, melalui nomor WhatsApp kami. Oke, izin bertanya, Kak. Apakah soal tes yang dikerjakan oleh peserta berprestasi yang kurang mampu dan umum itu sama semua? Iya, Kak, benar. Sama semua ya, Kak. Oke, untuk tes seleksi interviewnya itu nantinya seperti interview biasa, Kak, pada umumnya dengan sistemnya itu tanya jawab dengan 10 pertanyaan, begitu, Kak. Oke, baik. Saya jelaskan ulang ya, Kak. Untuk penerima beasiswanya itu ada berapa orang sih? Nah, jadi untuk penerima beasiswanya, kan ada 3 kategori nih, Kak. Untuk kategori beasiswa berprestasi, itu ada mahasiswa dan pelajar. Masing-masing akan diambil satu kandidat saja. Di mana kategori berprestasi ini akan yang diambil itu satu mahasiswa dan satu pelajar. Begitupun dengan kategori beasiswa kurang mampu, yakni yang diambil adalah satu pelajar dan satu mahasiswa. Dan untuk kategori beasiswa umum akan diambil satu kandidat saja, Kak. Begitu ya, Kak? Izin bertanya, Kak, apakah PPT-nya nanti dibagikan? Jika dibagikan, itu lewat WA masing-masing atau bagaimana ya, Kak? Iya, Kak. Nanti untuk PPT sama link record akan dikirimkan ke nomor WhatsApp kandidat 100 besar ini. Gitu, Kak. Akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta ya. Baik, untuk Kak Fitra nih, berarti setiap kategori cuma satu peserta yang lolos. Baik, saya ulangi kembali ya, Kak. Untuk kategori beasiswa berprestasi itu hanya satu kandidat dari mahasiswa dan satu kandidat dari pelajar. Yang berarti untuk satu kategori yang kategori beasiswa berprestasi ini ada dua nih, Kak, ada dua kandidat penerima beasiswa. Begitupun dengan kategori beasiswa kurang mampu.
Namun, untuk kategori beasiswa pendidikan umum hanya satu saja, satu kandidat penerima beasiswa. Begitu, Kak.